Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kajian rutin Jumat malam yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mulia ini. Kita ditakdir Allah bisa sampai di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri nikmat-nikmat ini dengan selalu kita berusaha menguatkan lagi keimanan kita, memperbanyak lagi pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu agama. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin, para jamaah yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Meskipun dalam keadaan hujan di luar ya, alhamdulillah kita masih disempatkan oleh Allah ya, untuk datang di masjid yang mulia ini. Masih di bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bab yang menerangkan tentang untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam Allah. Orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran?" Sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Orang ini bertanya kepada Nabi Muhammad perihal sedekah apa yang paling besar pahalanya. Qala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, anta saddaqa wa anta syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Anta saddaqa, kamu bersedekah, wa anta syahihun, dan kamu dalam keadaan sehat, syahihun, tapi eman. Apa itu bahasanya? Ya, eman, enggan ya. Tahsyal faqra, kamu takut fakir, kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan kamu berharap menjadi seorang yang kaya raya. Jadi itu yang paling besar pahalanya, kata Nabi Muhammad. Jadi bersedekah, berinfak ketika badannya sehat, tapi mestinya dia itu sangat enggan ya, sangat pelit, karena dia takut menjadi orang yang sakit.
Padahal dia pengennya itu menjadi orang yang kaya. Logikanya kan kalau dihitung-hitung matematika kan punya uang banyak, punya harta banyak, berharap jadi orang kaya dan takut miskin. Nah, kalau disedekahkan kan berarti dikurangi. Berarti hartanya berkurang. Dihitung-hitung kan ya gak jadi kaya nanti. Tapi itu yang paling penting. Ya, mungkin di hadis yang lain ada penjelasannya lain, mungkin ada. Tapi untuk hadis ini itu seperti itu. Bersedekah ketika badannya sehat. Ya, kalau sakit mungkin kan karena pengen sembuh maka bersedekah. Ini badannya sehat-sehat saja, kuat, sehat bugar. Dia kerja keras karena saking kerasnya tadi ya, karena takut miskin tadi dan berharap menjadi orang yang kaya. Wala tumhilu, dan janganlah kamu ya, menunda-nunda, mengakhirkan sedekah tadi idza balawatil khulqum, sampai ketika kamu mengerjakan itu nafas sudah sampai tenggorokan. Jadi ketika dalam tadi keadaan sehat, bukan dalam ketika sekarat, ya, sudah sakaratul maut. Ini maksudnya tadi untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi sedekah ya enggak usah nunggu ketika sudah tahu akan mati, sudah merasa akan mati. Ya segera saja kalau pengen sedekah ya enggak usah nunggu dalam keadaan yang seperti itu. Pokoknya pengen sedekah ya sedekah seberapapun nilainya. Meskipun di awal nggak ikhlas, pokoknya yang sedekah dulu. Meskipun berat, maksudnya pengen sugih, pengen kaya. Kalau tak kasih ke orang lain nanti ya nggak jadi kaya-kaya ini. Meskipun di awal-awal iman nanti kalau terbiasa akan menjadi kebiasaan yang baik. Ya seperti setiap hari Jumat seumpama, hasilnya iman. Kalau pengen memasukkan uang ke kotak amal, aslinya eman. Tapi kalau dilatih setiap Jumat, insya Allah terbiasa dengan kebiasaan itu. Jadi ikhlas perlu dilatih, dipaksa dulu. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu akan terbiasa. Saya mengatakan juga bahwa dulu Imam Ghazali yang terkenal alim, banyak karya kitabnya yang sampai sekarang dikaji itu. Dulu itu beliau mondok itu ya enggak ikhlas aslinya. Beliau mondok itu karena terpaksa, karena ayahnya sudah meninggal, hartanya habis. Jalan satu-satunya, jalan satu-satunya ya kata sahabat-sahabat ayahnya itu, teman-teman ayahnya itu dimasukkan ke pondok teruskan. Karena pengen tadi dapat makan gratis tadi. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya ini kan terpaksa. Termasuk dalam bersedekah tadi. Jangan nunggu ketika nafas sudah di tenggorokan baru mau membagikan hartanya. Karena kalau nafas sudah sampai tenggorokan, maka Allah sudah tidak menerima taubat
Kalau sudah sampai sini ya, sudah sampai tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Kulta, orang yang bersedekah tadi berkata, kamu berkata li fulanin kadza, ya untuk orang ini begini, walau fulanin kadza, dan untuk orang ini begini, wa qad kana li fulanin kadza. Padahal orang-orang tersebut sudah memiliki tadi. Jadi kalau sudah sampai tenggorokan, ini gambar di sini, harta yang diberikan kepada anak-anaknya tadi ya, untuk anak yang pertama dapat ini, untuk anak yang kedua dapat ini. Kalau sudah meninggal itu sudah otomatis menjadi hak dari anak-anaknya, karena sudah menjadi harta waris. Sudah nggak jadi sedekah lagi, tapi sudah menjadi harta yang diwariskan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-khulqum, adapun arti dari al-khulqum itu majrun nafsi, itu tempat lewatnya nafas, untuk bernafas. Wal maryu, adapun maryu itu majru ta'ami wa syarabi, tempat lewatnya makanan dan minuman. Berbeda sebutannya ya. Kalau khulqum itu gambarnya transportasinya pernafasan, kalau al-maryu itu transportasinya makanan dan minuman. Yaitu, jadi kalau mau berbuat baik harus disegerakan, nggak usah nunggu-nunggu nanti dan nanti sampai akhirnya nafasnya sudah habis. Al-khamisu, ada penajis yang kelima, an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bercerita, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ya, akhadha sayfa, Nabi Muhammad itu mengambil pedangnya yauma Uhudin, ketika terjadi perang Uhud. Faqala, maka Nabi berkata, may ya'khudhu minni hadha, ya, barang siapa yang mau mengambil pedang ini dariku, ya, Nabi berkata seperti itu, ambil pedangnya, kemudian beliau berkata, siapa yang mau pedang ini? Fabasatu aydiyahum, maka para sahabat-sahabat itu mengangkat tangannya semuanya angkat tangan. Kullu insanin minhum, setiap manusia dari para sahabat tadi. Yaqul, dan semuanya berkata, ana. Para sahabat berkata, aku. Jadi berebutan. Ketika Nabi menawarkan pedang beliau, semua para sahabat angkat tangan, berebut mau menerima pedangnya Nabi Muhammad. Jadi maksudnya tadi hubungannya dengan menyegerakan berbuat baik. Ini kan dalam posisi perang. Jadi kalau bawa pedang berarti ya digunakan untuk menghadapi musuh. Jadi tidak saling menghindar, tapi para sahabat itu berebutan pengen mendapatkan pedangnya Nabi Muhammad. Pola, kemudian Nabi Muhammad berkata, "Faman ya'khudhu bihaqqihi." Terus barang siapa yang mengambil pedang tadi, bisakah dia memenuhi hak pedang tersebut? Ya, kemudian Nabi berkata begitu.
apakah orang yang berani mengambil pedang itu bisa memenuhi haknya pedang tersebut? Jadi perang tadi digunakan untuk menghabisi musuhnya Allah tadi. Fa'ahjamal qaum, mendengar perkataan itu para sahabat diam. Yang tadi di awal itu saling berebutan angkat tangan bilang saya, tapi ketika Nabi melanjutkan perkataannya, barang siapa yang bisa memelihara pedang tersebut, semuanya tambah diam. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, ya, tapi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Dujanah, semoga Allah meridhai beliau. Saya wahai Nabi Muhammad, aku akan mengambil pedang itu bihaqqihi, dan akan memenuhi hak pedang tersebut. Ada sahabat yang bernama Abu Dujanah siap mengambil pedangnya Nabi dan siap memenuhi hak-haknya pedang tersebut. Fakhadahu, kemudian Abu Dujanah mengambil pedang tersebut. Fafalaqa bihi, kemudian beliau memenggal dengan pedang tadi hamal musyrikin, kepalanya orang-orang musyrik. Jadi sesuai dengan permintaan Nabi Muhammad. Ini ringkasan seperti itu ceritanya. Ketika Nabi menawarkan pedang beliau, di awal para sahabat berebutan. Ini gambaran tadi untuk segera atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Tapi ketika ditanya siapa kira-kira yang bisa memenuhi hak pedang tersebut, semuanya diam. Kemudian ada salah satu sahabat yaitu Abu Dujanah yang siap mengambil pedang itu dan memenuhi hak pedang itu. Benar, ketika bertempur beliau penuhi hak-hak pedang itu. Dengan cara apa? Memenggal kepalanya orang-orang musyrik tadi. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ismu Abi Dujanah, adapun nama dari Abu Dujanah itu adalah Simak bin Harashah. Aslinya namanya itu Simak bin Harashah. Adapun qauluhu ahjamal qaumu, maksud dari ahjamal qaumu itu apa? Tawaqqafu, diam. Adapun wa falaqa bihi, itu artinya syaqaha mal musyrikin, yaitu memenggal atau memotong kepalanya orang-orang musyrik. Kepalanya ru'usahum, kepalanya orang-orang kafir. Jadi tadi hubungannya dengan mubadarah, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ketika ada peluang melakukan kebaikan, maka segera dilakukan, maka segera dikerjakan. Tidak usah nunggu-nunggu waktu. As-sadisu, ada hadis yang ke-6, Ani Zubair bin Adi, dari sahabat Zubair bin Adi, qala, beliau berkata, ataina Anas bin Malik, kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasyakauna, kemudian kami curhat, ngomong kepada sahabat Anas bin Malik tadi, berkeluh kesah,
ilahi kepada Anas bin Malik manal minal hajjaji, terhadap permasalahan yang didapati oleh para sahabat kepada Al-Hajjaj. Jadi ini kejadiannya setelah zamannya sahabat, karena Al-Hajjaj ini adalah salah satu panglima dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu khalifah pada zaman Bani Umayyah. Jadi kejadiannya itu setelah zamannya sahabat. Berarti tabi'in, karena para orang-orang yang mendatangi tadi Anas bin Malik, jadi beliau masih menangi, ya masih mendapati hidupnya sahabat Anas bin Malik, berarti masa tabi'in. Ini berkeluh kesah kepada Anas bin Malik tentang perlakuan dari Hajjaj. Hajjaj ini dikenal dengan tangan besi, ya, kejam ya. Banyak nyawa yang mati di tangannya Hajjaj ini. Dia seorang kalimah tapi orangnya kejam. Faqala, kemudian Anas bin Malik menjawab, berkata, isbiru, bersabarlah. Fa innahu la ya'ti zaman, karena sesungguhnya tidak akan datang suatu masa illa wa alladhi ba'dahu syarrun, kecuali setelah zaman itu ada yang lebih jelek lagi, hatta talqu rabbakum, sehingga kamu semua itu bertemu dengan Tuhan. Jadi disuruh bersabar sama sahabat Anas bin Malik. Sami'tuhu, ya, ini kata sahabat Anas bin Malik, aku itu mendengar perkataan sahabat tadi min nabiyikum, dari Nabi sekalian, yaitu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ininya ketika ada di dalam pemerintahan yang kejam, ya, ini kata sahabat Anas Malik untuk disuruh bersabar menghadapinya. As-sabi, adapun hadis yang ketujuh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad telah berkata, badiru, bersegeralah, bil a'mali, kita diperintah oleh Nabi untuk segera beramal yang baik, mengamalkan amal yang baik, sab'an, sebelum datangnya 7 perkara. Tidak 5 ya, tapi sebelum datangnya 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Hal tangtadiruna, apakah kamu akan menunggu semuanya? Yang pertama adalah illa faqran, yaitu keadaan fakir, mungsian, yang melalaikan. Jadi nggak usah menunggu itu. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, segeralah berbuat baik. Jangan sampai sudah dalam keadaan fakir,
Ya karena sudah fakir, sehingga lalai dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Ya mungkin karena sibuk cari maisha, tapi tidak terkumpul-kumpul hartanya, tapi tetap fakir. Nah, jangan tunggu seperti itu. Itu yang pertama. Auginan mudhiyan, atau sombong, awinan atau kaya, ya, dalam keadaan kaya tapi mudhiyan yang sombong. Ketika kaya tapi merasa hartanya itu kepunyaan dia sendiri, sehingga menjadikan sombong. Kalau sombong ya enggak akan eman. Wong merasa bahwa hartanya itu hasil dari usahanya sendiri. Bisa jadi itu adalah ujian dari Allah. Dia dikayakan oleh Allah, tapi sombong tadi, sehingga enggan untuk berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, au maradun mufsidan, atau sakit yang merusak. Kalau sudah sakit ya nggak bisa berbuat baik. Kalau sehat ya enggan berbuat baik. Ya apalagi kalau sudah sakit, nggak usah nunggu sakit. Pokoknya ketika ada kesempatan ya segera berbuat baik. Yang keempat, au haraman mufnidan. Haraman itu pikun. Mufnidan ya karena pikun itu menjadi lemah ya. Menjadi apes. Ya kalau orang sudah pikun itu kan tidak dihitung kebaikannya. Sudah tidak punya tadi kewajiban. Memang sholat kalau orang pikun ya sudah enggak wajib. Berarti kan sudah enggak punya kesempatan berbuat baik karena sudah menjadi pikun. Sudah waktunya sholat ya, karena enggak tahu waktu, enggak mengerjakan sholat. Atau belum sholat tapi ngakunya sudah sholat karena pikunnya, ya sudah nggak bisa berbuat baik. Dari selama masih sehat, ya pikirannya normal. Ya, kalau ada waktu berbuat baik, ya mari kita selalu berbuat baik apapun itu. Waktunya sholat, ya ketika sudah adzan, ya segera mengerjakan sholat. Jangan nunggu sampai pikun tadi. Au matan au mautan mudhizan, atau mati yang mendadak. Kalau mati semua ya tidak ada yang tahu. Jangan nunggu sampai mati maksudnya. Karena mati itu datangnya tidak bilang-bilang dulu sebelumnya, tidak WA dulu sebelumnya. Mendadak, nggak ada yang tahu. Makanya kalau masih sehat, masih hidup, kalau ada kesempatan berbuat baik, ya mari lakukan kesempatan itu. Ya, dan diantara bekal mati bagi kita yaitu ya sedekah, jariyah, amal jariyah itu. Meskipun sudah meninggal,
Kalau kita punya jariyah, maka kita akan selalu mendapatkan amal dari jariyah kita. Ada 3 hal itu ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amal-amalnya kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau kita punya ilmu, ya sebisa mungkin kita amalkan. Kita kok punya teman yang bisa kita sharing ilmu kita, ya mari kita sharing. Karena kalau sampai orang yang kita ajari, orang yang kita bilangi mengerjakan kebaikan itu, maka selama orang itu mengerjakan kebaikan itu, maka kita juga mendapatkan pahala. Apapun ilmu itu. Mama punya teman masih enggan sholat, ya ketika ketemu diajak sholat, ternyata setelah itu mau sholat terus, ya berarti kebaikan itu juga akan mengalir kepada kita. Nggak harus ilmu-ilmu yang muluk, tidak ya. Atau jariyah, kalau kita punya amal, kita punya kemampuan, ya monggo untuk jariyah. Ada yang mengatakan jariyah ini enggak cuma harta benda. Kita nanam pohon, itu juga termasuk jariyah. Ya, karena dari pohon itu, ya meskipun tidak berbuah, meskipun pohonnya tidak berbuah, karena dari pohon itu ya, bisa mengeluarkan oksigen. Dari pohon itu orang bisa berteduh, apalagi yang sampai berbuah. Ya, jadi kalau ada kesempatan, ya bagus menanam pohon. Yang terus yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah ini juga peluang bagi kita. Kalau yang 2 tadi itu kan kalau jariyah sedekah harus punya harta dulu. Jadi keadaannya mampu, hartanya banyak, karena butuh tadi harta untuk sedekah jariyah. Atau ilmu itu juga kita butuh pengetahuan yang luas. Ya, butuh ngaji dulu, butuh mondok dulu, butuh kuliah dulu. Tapi kalau anak, ya, kalau kita sudah menikah, sudah punya anak, terus anak kita didik dengan yang baik, sehingga mau beramal soleh, selama anak kita itu berbuat amal soleh, maka otomatis kita juga mendapatkan pahala dari anak kita. Ya, termasuk pahala yang panjang itu nikah. Ya, pahalanya banyak juga. Terus tadi dari investasi berupa anak yang soleh tadi. Jadi itu ya, nggak usah nunggu sampai mati, karena mati datangnya itu tidak ada yang tahu. Awit dajjal, atau nunggu sampai datangnya dajjal. Jadi kan sudah di akhir zaman. Masuk berbuat baik nunggu sampai ketemu dajjal. Ini kan sangat terlalu. Ya, saking enggannya tadi. Saking enggannya berbuat
baik. Berarti dia tahu bahwa termasuk fitnah akhir zaman itu Dajjal. Masa nunggu berbuat baik sampai nunggu datangnya Dajjal. Fasyaru ibn yumtadur. Dajjal itu ya seburuk-buruknya barang gaib yang ditunggu-tunggu. Itu Dajjal ya. Atau ini awis sa'ata, apalagi sampai ini berbuat baik nunggu sampai kiamat. Ini kalau sampai kiamat ya sudah nggak bisa berbuat baik lagi ya. Jadi itu diantara perintah Nabi Muhammad kepada kita semua untuk bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Tidak usah nunggu yang 7 tadi itu. Selama ada peluang, ada kesempatan berbuat baik, mari berbuat baik. Ya, nggak usah nunggu ikhlas dulu, nggak usah. Pokoknya kerjakan dulu, berbuat baik dulu. Soalnya nanti ikhlasnya akan mengikuti, akan menyusul. Nggak usah nunggu fakir dulu, ya, baru kepikiran berbuat baik. Ketika hartanya banyak saja enggak, apalagi fakir. Atau kaya yang menjadikan dia sombong. Bisa jadi kayanya itu karena istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sampaikan di Jumat tadi juga ya. Jadi harta banyak itu bukan jaminan disayang oleh Allah, bukan jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini semua dicukupi oleh Allah. Orang yang dicintai dicukupi rezekinya, orang yang dibenci juga dicukupi rezekinya. Orang yang beriman dicukupi rezekinya, orang yang zalim, orang yang kufur juga dicukupi rezekinya. Tapi untuk agama itu khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bisa jadi orang kaya sehingga sombong itu adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang tadi sakit ya, nunggu sakit dulu. Ketika sehat saja gak mau berbuat baik, apalagi sakit. Atau sampai pikun ya baru niat mau berbuat baik. Atau nunggu sampai merasa mau mati baru berbuat baik. Ketika hidup saja tidak mau berbuat baik, apalagi kalau sudah mati ya sudah tidak punya kesempatan lagi. Maksudnya tadi kesempatannya tadi ya. Kalau ada kesempatan, ada peluang, maka mari berbuat baik. Rawahut Tirmidzi. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Itu ya di antara beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kita itu diperintah oleh Nabi Muhammad untuk berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
bukan sebaliknya. Ya, berlomba-lomba dalam keburukan. Kalau temannya bisa berbuat baik, ya mama sedekah yang banyak, ya mari kita ikuti, kita tandingi kalau bisa. Bukan tambah saling mengiri harta dari teman atau tetangganya. Tetangganya punya mobil, ingin beli mobil. Tetangganya bangun rumah, pengen bangun rumah. Bukan itu, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu untuk kajian hari ini. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu berbuat baik, tidak usah nunggu yang 7 hal tadi. Kita diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.